Ironis Indonesia curiga sejak lama, Ong Kim Swee sedih timnas Malaysia diterpa skandal pemain naturalisasi ilegal. Ketika timnas Malaysia jadi olok-olok warganet Vietnam karena skandal dokumen pemain naturalisasi. Patrick Kluivert panggil Jensen Slate ke timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. 4 kejanggalan proses naturalisasi timnas Malaysia memang layak dihukum FIFA. Pengamat Malaysia kritik pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali ke timnas Indonesia hanya layak di level ASEAN. Pelatih Persik Kediri, Ong Kim Swee buka suara mengenai kasus yang menimpa timnas Malaysia soal skandal pemain naturalisasi. Ong Kim Swee buka suara terkait skandal pemain naturalisasi yang mengguncang timnas Malaysia. Sebagai mantan pelatih timnas Malaysia, juru taktik yang kini meramu Persik Kediri ini merasa sedih negaranya mendapatkan sanksi dari FIFA. FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengenai pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka pada Jumat, tanggal 26 September tahun 2025. Atas pelanggaran ini, FAM harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar. Pemain yang terlibat didenda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah. Selanjutnya, 7 pemain tersebut juga dilarang berada dalam aktivitas sepak bola selama 12 bulan sejak hukuman diberikan. Ia merasa kecewa karena bahkan sebelum Malaysia divonis FIFA, banyak publik Indonesia yang mempertanyakan keturunan para pemain naturalisasi Harimau Malaya. Mari kita tidak membuat gaduh ketika proses banding masih berlangsung, kata Ong Kim Swee seperti dikutip bolasport.com dari The Star. Saya merasa sangat sedih dengan situasi ini. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Bahkan sebelum masalah ini muncul, pihak Indonesia sudah banyak menanyakan tentang pemain naturalisasi kami, imbuhnya. Alih-alih mencari siapa sosok yang salah dalam kasus ini, Ong Kim Swee mendesak seluruh pihak di Malaysia untuk bersabar dan membuat rencana baru. Kita harus punya rencana A dan rencana B, setiap negara di dunia melakukan hal yang sama. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, bisakah kita menerima bermain tanpa para pemain naturalisasi ini? Bisakah kita masih percaya bahwa kita kompetitif? Tambahnya, untuk perkembangan kasus timnas Malaysia, FAM baru saja mengakui bahwa mereka telah lalai pada proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh staf administrasi. FAM tunggu putusan lengkap FIFA sebelum ajukan banding, tulis pernyataan FAM yang ditandatangani Sang Sekjen, Datuk Nur Asman Haji Rahman. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, saat ini masih menunggu putusan penghakiman penuh dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, sebelum mengajukan banding sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku. FAM ingin menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi adanya kesalahan teknis dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh staf administrasi, tambahnya. Sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia terus menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian datang dari warganet Vietnam yang ramai membicarakan kasus tersebut di media sosial. Sejak isu pemalsuan serta manipulasi dokumen pemain naturalisasi mencuat pada Juni tahun 2025, netizen Vietnam aktif terlibat dalam diskusi. Mereka menyoroti langkah Malaysia yang dianggap tidak transparan dalam proses naturalisasi para pemain keturunan. Dalam keputusan resminya, Komite Disiplin FIFA menghukum FAM dan 7 pemain naturalisasi, yakni Gabriel Felipe Arroja, Facundo Thomas Garcis, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brenau Figueiredo, John Irasabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Berbagai reaksi netizen Vietnam pun bermunculan, terutama lewat unggahan akun Facebook ASEAN Football yang sering menjadi wadah diskusi antar penikmat sepak bola Asia Tenggara. Skandal ini tak lepas dari ejekan warganet Vietnam.
Mereka menyindir Malaysia dengan istilah Timnas PBB, menyebut pemain lokal yang diduga melaporkan kasus tersebut, hingga melibatkan nama Cole Palmer dalam candaan. No UN, no party. Terakhir kali mereka mengatakan bahwa kita iri dengan mereka, dan sekarang. Cara tim Indonesia melakukan naturalisasi kami terima sebagai yang kalah. Tetapi bukan Timnas PBB seperti itu, tulis Nguyen Si Kuang. Saya pikir yang melaporkan kasus ini ke FIFA bisa jadi adalah pemain lokal Malaysia, tulis Tan Tetan. Kakek tetangga mereka orang Malaysia, tulis Tin Tran. 10 tahun sudah tidak bisa menang melawan Vietnam. Satu-satunya cara untuk menang adalah curang, tulis Pam Titan. Cole Palmer adalah orang Malaysia juga, dia akan menggendong timnas Malaysia, tulis Nguyen Kuang. Keraguan terhadap silsilah keturunan pemain Malaysia juga menjadi bahan guyonan. Banyak netizen Vietnam mengaitkannya dengan turis asing yang tiba-tiba bisa membela timnas Malaysia. Saya akan pergi ke Malaysia untuk berlibur segera, dan saya harus ekstra hati-hati karena saya mungkin tidur di hotel dan bangun keesokan paginya, lalu menemukan diri saya di ruang ganti timnas Malaysia di Stadion Bukit Jalil, tulis Tran Ngoc Kuang Chung. Pemain asal Eropa dan Amerika Selatan, berlibur ke Malaysia, dan tiba-tiba menjadi pemain tim nasional, tulis Trin Hoang Tah. Hati-hati saat bepergian ke Malaysia. Suatu hari, Anda mungkin terbangun dan mendapati diri Anda terbaring di ruang ganti di Stadion Bukit Jalil, tulis The Vuong. Datanglah ke Malaysia untuk wisata. Anda akan memiliki kesempatan bermain untuk tim nasional negara ini, slogan Malaysia saat ini, tulis Hu Min. Selain menyindir, ada juga netizen Vietnam yang memberikan tanggapan serius. Mereka menilai peluang FAM untuk memenangkan banding ke FIFA sangat kecil, mengingat investigasi yang dilakukan Badan Sepak Bola Dunia itu sudah menyeluruh. Keputusan FIFA sulit untuk diajukan banding karena mereka telah menyelidiki secara menyeluruh sebelum membuat keputusan akhir. 7 pemain yang melanggar hukum sangat sulit untuk diajukan banding, tulis Nguyen Vuong Antu. Terlihat bahwa Malaysia menolak untuk memainkan pertandingan persahabatan di FIFA kali ini. Ada masalah, sehingga mereka tidak ingin mengungkapkannya lebih jauh. Tunggu keputusan akhir AFC terkait laga melawan Vietnam, tambahnya. Patrick Kluivert panggil Jensen Seelt ke Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini memiliki deretan pemain belakang ternama seperti Jay Ises, Kevin Dix, Nis Hilges, hingga Rizky Ridho. Meski sudah memiliki nama-nama di atas, bukan berarti Timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain tambahan di posisi belakang. Ketika ada pemain keturunan yang memiliki kualitas di posisi manapun, PSSI bisa melakukan pendekatan untuk menaturalisasi pemain tersebut. Pengamat sepak bola Justinus Laksana baru-baru ini tampil di Bebas Podcast milik anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Coach Justin julukan Justinus Laksana menyarankan PSSI untuk menaturalisasi bek milik Sunderland, Jensen Seelt. Ada pemain Sunderland yang dipinjamkan ke Wolfsburg, namanya Jensen Seelt. Tahu tingginya berapa? 195 cm, mainnya di center back. Saya lagi pikir kalau kita bisa dapat, saya nggak tahu ya bisa atau enggak, dinaturalisasi menjadi WNI, kata Coach Justin. Okezon mengutip dari Bebas Podcast, Minggu, tanggal 28 September tahun 2025. Kedepannya pemain yang tingginya 195 cm walaupun dia center back dan semisal Indonesia ketinggalan dan butuh gol di 15 menit terakhir, Kayat Maguire saja dipasang di depan buat main heading. Di Eropa pun enggak banyak striker yang tingginya 195 cm. Karena itu, ini bahan buat kalian, PSSI, untuk melakukan pendekatan, lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini. Jensen Seelt lahir di Ede, Belanda pada tanggal 23 Mei tahun 2003. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon. Bek bertinggi badan 185 cm ini merupakan pemain jebolan Akademi PSV Eindhoven yang sejak musim panas 2023 gabung Sunderland. Musim lalu, ia membantu The Black Cats julukan Sunderland juara Liga 2 Inggris sekaligus promosi ke Premier League tahun 2025 sampai tahun 2026. Musim ini, Jensen Seelt sempat mencatatkan 2 caps bersama Sunderland di Premier League dengan menit tampil mencapai 134. Namun,
Manajemen Sunderland memutuskan menyekolahkan Jensen Seelt ke Wolfsburg hingga akhir musim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak akan ada lagi pemain keturunan tambahan saat timnas Indonesia mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9-12 Oktober tahun 2025. Namun, setelah itu, peluang PSSI mendekati Jensen Seelt terbuka lebar. Tenaga Jensen Seelt bisa saja diandalkan jika timnas Indonesia tampil di playoff antar konfederasi atau ambil bagian di Piala Dunia 2026. Menarik menanti gebrakan PSSI ke depan.